Orang itu sesuai kemampuan. Wong sugih urung mesti sugih terus. Wong semangat durung mesti semangat terus. Maka durung mesti wong pinter bener, wong bener pun durung mesti pinter. Tapi lebih baik dadi wong bener walaupun kurang pinter, tapi ketimbang wong pinter tapi keblinger. Niki ngapunten mohon izin dari wonten seratanipun Romo Kyai Haji Abdul Wahid saking Klaten. Dumateng panjenenganipun akhirul kiram Romo Kyai Haji Abdul Wahid saking Cimunding ingkang tansah kula hormati, ingkang ucapen barokah doanipun. Pangapunten niki tuminggi Romo Kyai, mugi-mugi rawuhipun para kyai, para masyayikh, sedaya para ustadz wonten ing Klaten Masjid Baitul Mukminin dadosaken berkah maslahah pengawasan dinten menika amin Allahumma. Wabillahi taufiq kepada para pemerintah desa Kradenan, panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Bapak Guru Janhuri beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua KD, Bapak Ketua PPP, Bapak Kau, Bapak Kau, Bapak RW, Bapak RT di Desa Kradenan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi taufiq kepada Ketua Panitia, para donatur, para alumni, para dermawan, yang mudah-mudahan seluruh para donatur diberikan sehat panjang umur, memberikan manfaat dan barokah, menambah kepada kita para jamaah. Allahumma. Seluruh para tamu undangan, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet payu laki, sing tidak rendah enggal uli ganti, sing bujang-bujang dan cepet rapi, sing tua-tua moga-moga pada cepet enggal entuk rezeki, enggal akad haji. Allahumma. Yang pada nantung jumenang adet imane sing pada jejeg, sing pada lenggang geliasah, sing pada ahli ibadah. Seluruh para tamu undangan, Bapak Haji, Ibu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah dawaken innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ini makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngarsula, dikasih hujan bayar ngarsula, giliran dikasih udan bareng panas ngone ngarani jarene udan poya alias udan kakrek. Udan panas bentar jauh tapi nikmate Gusti. Yang kehujanan dina niki insyaallah segala penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Turun hujan hari ini sampai blobor celake, mudah-mudahan jadi blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Dicek suara dulu yang sami berdiri. Assalamualaikum. Yang duduk, yang di teras masjid, assalamualaikum. Sebelah kiri halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack mboten? Kebagian, moga-moga si pada kebagian snack pun dikasih rezeki kang barokah. Amin Allahumma.
Ada adab yang kita lakukan ketika hujan. Yang pertama, kita tidak boleh mencela hujan, nggak boleh ngelek-elek udan, ora pareng moyoki udan. Contoh, ngebebe ngaji ketemu mumpuni udan, dasar udan ra pengertian. Ada yang tadi ngersulah begitu? Ada? Nggak boleh ngersulah ketika hujan, karena ketika hujan turun Gusti Allah mutus malaikat Mikail, malaikat cinta, malaikat cahaya, malaikat Mikail diutus oleh Gusti Allah nyampe na rezeki kanggo menungsa nang alam bumi. Dadi sapa bae kok ketika hujan turun malah ngelek-elek udan, tanda ngelek-elek malaikat yang menyampaikan rizki. Maka moga-moga pengajian hari ini kersane gawa manfaat. Ketika hujan turun ada salah satu doa yang gampang sangat. Doa ketika turun hujan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sayyiban nafi'an. Gampang ya doanya Bu? Gampang ge? Mangga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sayyiban nafi'an. Sebelah kiri aja kiri. Allahumma sayyiban nafi'an. Bapak-bapak jangan ketinggalan. Allahumma sayyiban nafi'an. Pak Banter sing banter. Allahumma sayyiban nafi'an. Grup suara, paduan suara. Allahumma sayyiban nafi'an. Sound system aja ketinggalan. Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya ya Allah dadosaken jawah menika jawah ingkang gawa manfaat. Allahumma, Allahumma. Bu, dalam iya apakah? Di wong Sunda apa wong Jawa? Jawa apa Sunda? Campur? Ayah Sunda? Anak Jawa? Oke, ngapunten pisan. Abi teh tiasa bahasa Sunda. Tiasana cuman salit-salit mungkul. Jadi hapunten pisan. Engke bahasana campur sari wae mohon. Mohon. Ya ngajina sampai jam sabaraha Ibu? Jam sabaraha? Jam 5 sore? Ya Allah. Abi naik jam 2 lebih seperempat, turunnya jam 5 sore. Berarti ngajinya 2 jam setengah. Ya Allah. Iku ngundang apa ngontrak? Mudah-mudahan sampai kuna acara daya namanya daya halangan, bahasa Sundanya namanya daya halangan bukan bahasa Sunda macet malah. Moga-moga tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bu, ini berdiri ikhlas, nangtung ikhlas, duduk na praktis, bokong yang lemprak sikliatis ikhlas, sampai anak tos melar, jujur wae. Iya tos hujannya berhenti, hujannya reda. Apunten Kiai Haji Abdul Wahid, saya iya punya kemampuan alhamdulillah bisa nyetop hujan. Ketawanya jangan ngecek saja. Ini ngomong beneran, kula bisa ngendek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Udan gak udan kan kabeh kersane Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri, oge mengolahna. Maka Allah ngendikaaken wa nazzala minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah menurunkan air hujan dari langit mubarakan, gawa barokah, gawa
gawa barokah. Nyatane kersana kradenan tuh jagungnya ijo-ijo, panennya alhamdulillah makmur. Niki marakna barokah, nyatane jenengan sehat walafiat, anaknya pada sehat-sehat, semangat ibadah, merga udan dadekna barokah. Bu, bentar, ini kudu disiapin dulu nih, soalnya ngajinya kalau nggak fokus eman-eman, udah mumpuni jauh-jauh, untuk nepi-nepi udah sampai di keradenan, jalannya bosok di sebelah mana? Ini mah halus kabeh. Saumpama hujan deui panjenengan sadayana engke asup ka masjid mawon nggih Bu nggih. Asup ka masjid wae tos panjenengan istirahat dulu, dudukna nu sae, dudukna nu sakecol, kanthi ngajina dilanjut sampai jam 5 sore. Ya, ini udan maning gara-gara mumpuni sombong sih. Jadi dibari udan maning. Wa asa an takrahu saya wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu yang melahirkan tuannya. Artinya kita yang nyalai musim. Kalau orang tua kaya anak jadi budaknya, salah, kebalik. Bahasa Sunda budak itu bocah ya Bu ya. Nah inilah kenapa saya tadi bilang harus bahasanya campur sari. Ulangi. Bu, ada ibu melahirkan tuannya, ada seorang wong tua sugih, anak jadi rajanya. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua jadi budaknya. Pembantu betul, biar nggak susah. Ibu Sartinah yang lagi nyekeli saka ngebantu saya antara bahasa Indonesia, Sunda dan Jawa. Kalau wong tua sugih anak jadi raja, tapi kalau anak yang kaya wong tua jadi pembantunya. Apa contohnya? Wong tua mbah-mbah dititipin cucunya. Ayak di sini. Mana orangnya? Angkat entuk. Maaf. Memang tidak ada dalil menyalahkan anak yang menitipkan cucunya ke mbah. Tidak ada Bu. Cuma mari kita pikir bareng-bareng. Orang tua kita susah payah ngandung melahirkan kita. Wis ngerumat gedekna kita, ternyata bareng kita rumah tangganan punya anak, kok cucunya dititipin ke mbahnya. Yang harusnya di usia tuanya khusyuk dia ngibadah, golet sangu, golet bekel di akhirat, malah dia bingung kerepotan ngurusi cucu. Betul? Maka maaf, ada satu pantangan di Cilacap daerah saya. Anak kecil amat sangat pantangan, dijagongna, ditaruh di meja, pantangan. Sekarang kita yang nyalai musim, Pak. Lihat di rumah-rumah makan, banyak sekali orang tua yang menaruh anaknya di meja. Oke, itu hak asasi masing-masing, tapi orang tua kita negur, masih bayi aja udah jadi raja, nganti pada mulyane karo panganan. Maka ketika dia kelak besar, kayak ngapa gone ngetiplak nadanya pelek na orang tua, maring panganan bersama derajatnya dibokongi. Apa maning ketika ngesuk gede, amat sangat pantangan pamali ketika orang tua menaruh anak kecil di meja. Ini yang dimaksud, banyak manusia sudah lepas dari gendongan, ucul lepas dari kudangan. Waktu lagi kecil di kudang-kudang, gak ada anak kecil di kudang, tukang becak,
tukang becak nggak ada. Kepinginnya gue ngundang anak raja. Sekalipun anaknya tukang becak, mesti ibu gue ngundang anak raja. Tapi setelah besar, dia lepas dari kudangan, dia lepas dari gendongan. Banyak anak yang ketika sudah kaya, dia lupa malah menjadikan ibunya sendiri jadi pembantu nih. Monat, yang namanya mbah ngedidik cucu asal meneng, asal cicing. Bukti nyata, umpama nih, niki mbah kerasa. Sing penting meneng, sing penting cicing. Onok gedros ki putune nang pengajian jaluk es, langsungan tuku es. Jaluk pentol cilok langsung dikasih duit bisa ikat mana tuku cilok. Itu model pendidikan mbah, asal meneng asal diem. Padahal arane wong angger wis tua kepinginnya dia khusyuk ibadah. Kenapa kok sampai asal meneng? Karena dia lagi fokus kepingin ngaji sama mumpuni. Akhirnya anak putun jaluk apa ya diturutin. Maka ketika wong angger wis tua ketitipan cucu, sholat pun gak bisa khusyuk. Nabi Allahu Akbar, ya Allah maghrib ke puturung pada Bali ya. Harusnya habis sholat maghrib zikir tawasul, ikut manakib istighosah, harus telepon sama temannya bocah. Kue anakku, putune aku lagi karo kamu apa enggak? Bareng karo kue lagi apa ora? Lagi les apa lagi olahraga? Nanti kepikirannya macam-macam ibadah jadi buatan khusyuk. Bukan musim yang nyalaih kita, tapi kita yang telah nyalaih musim. Maka ternyata zaman saya ibu kudune bayi nusune karo ibu, tapi nyatane saiki akeh bayi nusune karo sap. Alasane wong tuane ngucap hak asasi manusia, artak susoni boratak susoni, itu tergantung saya. Bisa nara disusoni sepisan air susune ora metu. Yang kedua, khawatir bentuknya jadi berubah. Yang ketiga, bayinya ora tak susoni asi karena bayinya ora gelem ngenyot. Gimana mau ngenyot wong pada mambu mbako? Bukan musim yang nyalaih kita, Pak. Kita yang nyalaih musim. Maka zaman dulu orang tua kita prediksi cuaca tepat. Soalnya apa, wong biyen gentur tapane nglakoni syariat betul-betul dengan lugu polos, dengan tanpa tujuan yang macam-macam, hanya tujuannya kepingin ahli ibadah. Maka maaf punten, sebenarnya saya agak berat hati, tapi ini karena amanah dari panitia. Jadi mumpung cuacanya sedang terang, mohon izin sekali ya Bu, ini ada amanah dari panitia, dan panitia orang modal banget Bu. Kita sama nabe nganggo kardus bekas snack. Mohon izin ya, ini ada amanah dari panitia, saya sampaikan boleh? Boleh? Amanah dari panitia, mumpuni idih kayak surat cinta kardus snack. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Waduh, medeni naman ini. Kabar baiknya, pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh jamaah Masjid Baitul Mukminin. Alhamdulillah. Kabar buruknya, pengajian hari ini ada tarikan infak sodako. Duit sodakonya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ini kabar buruknya. Supaya jadi kabar nusae, kira-kira jenengan kalau dimintai sodako ikhlas itu Bu? Betul?
Betul ikhlas? Maka kanan jenah ikhlas, dimulai sodakonya dari saya dulu. Saya juga kudu ngasih sodako. Jenengan aja sodako, jenengan aja ikhlas. Saya datang di sini juga ditarikin sodako. Tapi dimulai dengan keikhlasan dan kemampuan. Yang jadi soang telurnya segede telur soang. Yang jadi bebek telurnya segede telur bebek. Yang jadi ayam telurnya segede telur ayam. Yang jadi burung dara telurnya segede telur burung dara. Yang jadi manuk piit, tahu manuk piit? Manuk emprit. Nu jadi manuk emprit telurnya gak usah memaksakan segede telur soang, taruhnya nanti dobolen sesuai kemampuan. Maka katanya panitia mau gelar infak sodako, dimulai dulu dari saya. Dari saya nanti sajadahnya keliling muter Sumangga. Begitulah adanya Bapak Ibu. Saestu kami tidak ada niatan aji mumpung, tapi kami memohon keikhlasan. Walaupun saya sebenarnya agak berat hati karena memang kasihan. Amin Allahumma. Kabeh umat enjeng Nabi gue. Tapi umat sing keprimen berarti kan orang mung sampean tok sing kepengin manjing sorga. Sing gawa bendo miki kampak bae kepengin manjing sorga. Mulane kepengin melu kepengin melu ngaos karo kiai ora basa. Ulangi. Kabeh sing rawuh teng mriki niat ati siji badhe ngaji. Mong kita sepindah manusia kan boleh waspada nggih. Boleh waspada nggih. Buat namung boleh, tapi kita diwajibkan waspada. Contoh, ngerti mendung pas lagi arepan mangkat ngaji. Bok udan aku waspada lah. Niat angkat ngaji gawa payung. Iki namanya waspada. Contoh maning, pengajian lah ora usah nganggo gelang sing akeh. Lajeng dompet ya isinya jake-ake. Pengajian saiki akeh tukang copet. Iya sih, urip iki ora uli mikiri dunya, tapi kan diwajibkan waspada. Mbok kuatire gelang dikumpul nggo mangkat kaji malah kecopetan pas lagi pengajian, maka kita diperlukan waspada. Saya tahu dari tadi kesini kayaknya bukan panitia nih, gawa kelapa enom sih. Tapi kan gawa neng gawa kelapa enom dudu senormale wong mlaku. Maka tadi saya ngomong gak apa-apa naik, tapi yang penting kampaknya diamankan terlebih dahulu. Pak Bansere malah bingung, ikut grogi juga. Gak apa-apa, KB mau makhluknya Gusti Allah kepingin ikut pengajian. Yang terpenting kita waspada. Itulah kenapa Banser perlu diklat, mengamankan para masyayikh, mengamankan para ulama, supaya khawatirnya ketika lagi ngaji ada kejadian persis seperti itu. Alhamdulillah sih aman-aman baik. Cuma tadi kepingin kenalan sama saya mungkin. Soalnya tangannya bagai begini. Sampai di situ dia begini. Tapi mohon izin ya Kiai lan para tokoh pemerintah dari desa Radenan. Ini sering kejadian orang-orang yang seperti itu gara-gara nun sewu nih di pengajian gak bisa ketemu sama saya sehingga langsung datang ke rumah ke Cilacap. Jadi mohon izin sambil diperhatikan juga, walaupun orangnya maaf ya gak senormal panjenengan, tapi punten terkadang juga mengganggu di pihak keluarga kami. Jadi sering karena di pengajian begitu tadi diusir, akhirnya merasa apa yang jadi hajatnya nggak tersampaikan sehingga malah datang ke rumah saya. Sering kejadian begitu. Jadi mohon izin mungkin tapi itu warga sini nggih Kiai, warga sini nggih. Iya berarti gimana? Oh ya tanggane sampean. Ibunya bukan. Si ibu bilang itu tanggane aku. Itu model kita manusia. Terkadang kalau nu sae kita seneng, kalau nu awon anu goreng untuk seneng. Sehingga terkadang kita manusia kegedean gengsi. Jadi tadi hal satu tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah,
jangan nyepelein orang sepele. Bisa jadi beliau seperti itu pun ya lebih mulia ketimbang kita. Cuma ya kita perlu waspada. Lanjut ya Bu nge? Lanjut ya Bu ya. Walaupun tadi saya nyampein amanah rada berat hati, maka saya harus ngasih contoh. Saya ngasih sodako memang bukan dari tangan saya, tapi dari tangan asisten saya. Tapi walaupun dari tangan asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Terkadang maaf, ada orang yang memang sodako sengaja untuk tiba untuk pembelajaran dan percontohan di masyarakat. Tapi ada juga orang sodako ternyata punten lebih seneng diem-diem. Ada juga. Sama-sama sayanya kok. Masalah gedenya pahala itu kan urusannya Gusti Allah. Betul? Betul. Saya pernah punya pengalaman. Sedikit saya sharing sebelum ngaji saya dilanjut. Satu ketika saya pengajian, ada tukang jualan es. Ternyata di bawah esnya satu kerat, ternyata dia kesandung kakinya ibu-ibu muslimat. Terus esnya tumpah. Secara refleks saya kepingin ganti itu duit esnya. Tapi ternyata setelah itu bakul pating kerubut jaluk ditukoni kabeh. Akhirnya saya tukoni kabeh. Hampir habis berapa juta waktu itu ketika lagi pas di pengajian. Karena memang refleks mata lihat. Tapi ternyata dari hal kejadian itu viral, rame. Dan akhirnya di satu tempat kejadian seperti itu sama, tapi dibuat-buat esnya sengaja ditumplekin. Saya biarin, karena dia niatnya sudah beda. Maka akhirnya ada orang yang sodakoh memang untuk tiba untuk pembelajaran. Tapi wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Apa itu wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter? Maaf. Anda ditanyain sama tetangga, yuk pan mari ngendi? Mari ngarep. Bener nggak? Bener nggak? Bener pancen mau ke depan. Tapi kan jawabannya bikin mangkeli hati. Iya nggak? Pan mangan karo apa? Karo tangan. Bener emang makanya pakai tangan. Bener jawabannya. Tapi kan bikin hati sebel, bikin hati jengkel. Ya enggak? Ya enggak? Contoh lagi, Pak Kiai kemarin Pak Kiai Haji Abdul Wahid ngaji di tempat saya, nyuruh jamaah senang sodako karena in ahsantum li anfusikum. Wong nandur saya mesti bakal panen saya. Berhubung ini Masjid Baitul Mukminin mengadakan pengajian, ini saya ngasih proposal, mangga Kiai sodako silakan berapa tuh? Bener, tapi nodong. Orang itu sesuai kemampuan. Wong sugih urung mesti sugih terus. Wong semangat durung mesti semangat terus. Maka durung mesti wong pinter bener, wong bener pun durung mesti pinter. Tapi lebih baik dadi wong bener walaupun kurang pinter, tapi ketimbang wong pinter tapi keblinger. Bentar, jangan keprok dulu. Saya ulang. Ketimbang sampean bingung muter-muter. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi masih lebih baik ora patia pinter tapi dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Maka hari ini jenengan niku wong sing pada bener. Pak Haji Abdul Wahid lebih ilmunya tinggi ketimbang saya, lebih sepuh ketimbang saya. Beliau duduk di belakang. Kehujanan pun beliau ikhlas menerima. Sampai tadi belum disebut namanya pun beliau nggak protes. Yang protes santrinya, kenapa nggak ditulis? Karena saya nggak tahu. Beliau nggak hanya pinter, tapi beliau memberikan contoh. Ya pinter, ya bener. Niku orang yang bijaksana. Siapa lagi wong pinter bener, wong bener pinter? Sampean. Harusnya setelah salat zuhur jenengan koilulah, istirahat, tidur di rumah,
nonton TV, nyekel HP, udan-udan goreng mendoan, Bu. Ngapa jenengan kene? Mung hanya sekedar ngeliat mumpuni bocah cilik ireng merongos binti tonggos. Maaf punten, nikmatani maghbunun ala katsiri minan nas as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia, nikmat sehat dan nimpak sempat. Maaf punten non sewu. Orang kalau setelah mati biasanya cerdas. Pinter sama cerdas beda. Pinter karena dibentuk, cerdas niku karena kondisional. Orang kalau udah mati dia cerdas, dia mampu mikir dengan keadaan. Contoh, saya tanya nih sama yang masih hidup. Masih hidup? Masih napas? Halo? Sebelah kiri, assalamualaikum. Ya, masih ambekan? Masih. Soalnya tadi lagi cerita orang mati tuh cerdas, maka saya tanya sama yang hidup. Bu, saya tanya, antara ban bekas sama emas sekarung, lebih mulia ban bekas apa mulia emas sekarung? Bentar, ini yang masih normal hidup loh ya. Sampean jangan macem-macem nih. Dadakan sing gelangnya akeh ngomong jari ban bekas. Nyong ngerti masih sampean akeh. Gak usah pura-pura dadakan ban bekas jawabannya. Ini masalah logika loh. Saya logikanya jenengannya masih hidup. Bu, antara ban bekas sama emas sekarung, lebih mahal ban bekas apa mahal emas sekarung? Jelas emas sekarung. Ini yang ngucap ban bekas biasa supaya emasnya ditengok ini. Jawaban logika orang masih hidup tentu lebih mulia emas sekarung. Tapi bagi orang yang telah mati, apalagi napasnya udah sampai kerongkongan, nggak bisa berenang, dia ketilem, kelelep di empang. Tahu empang nggak? Orang nggak bisa berenang, dia kecemplung empang, dia nggak bisa berenang, mau kelelep, napas udah sampai tenggorokan. Kira-kira orang yang ketilem nggak bisa berenang dikasih dua pilihan antara ban bekas sama emas sekarung, milih mana? Jelas milih ban bekas. Orang udah mati biasanya cerdas, tapi bagi kita yang masih hidup, kita licik, kepinginnya uli ban bekas, emas sekarungnya tetap digondol. Itu liciknya orang masih hidup. Tapi setelah kita mati baru kita bisa mikir dengan cerdas. Antara ban bekas karo emas sekarung, tentu lebih mulia ban bekas. Tapi nek sing wis mati, si urip ya mikir emas. Lanjenan urip apa mati? Mati apa urip? Berarti jawabannya emas. Begini maksudnya. Kalau orang masih hidup pasti mikirnya lebih mulia emas sekarung. Tapi kalau orang dalam keadaan posisi udah mau mati, tenggelam karena nggak bisa berenang, pasti dia lebih milih ban bekas ketimbang emas sekarung. Betul? Maka setelah kita di alam kubur, barulah kita mikir dengan cerdas. Ternyata sholat kelihatannya sepele ketimbang harta, tapi setelah kita mati baru mikir lebih penting sholatnya ketimbang hartanya. Begitu Bu. Assalamualaikum. Yang di kuburan iri sama kita masih bisa hujan-hujanan, masih bisa maca zikir, berpahala maneng. Kita hari ini kehujanan, kita doa masih bisa dikabul. Orang di alam kubur bisa berdoa tapi nggak dapat ganjaran. Tuh bedanya. Halo. Kita tersesat tapi masih urip, dikasih waktu dia tobat, ngibadai, diterima. Tapi kalau udah mati Bu, dia bisa berdoa di alam kubur tapi nggak dapat ganjaran. Bayangin. Maka hari ini tadi hujan gedenya luar biasa, anginnya kencang, pasti kemutan mati.
mati sampean. Betul nggak? Apalagi pas muslimat lagi baca Yalal Waton dengan iringan suara gebrubuk angin. Urasannya kayak mati kiamat betulan, Bu. Iya nggak? Ini satu ungkapan bahwa kita yang masih hidup begitu diirikan oleh para orang yang sudah meninggal dunia dalam kubur. Kenapa iri? Iri kita masih dikasih nikmat, dikasih kesempatan bisa hidup. Maka di dalam kitab Mukasafatul Qulub bahwa ternyata orang ketika hendak mati dikasih 15 menit terakhir ketika ajal mencabut nyawa, dia diperlihatkan antara malaikat pencabut nyawa, malaikat amal, dan setan. Malaikat pencabut nyawa hendak datang nyabut nyawanya, tapi malaikat amal adalah bentuk dari sholat kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita berubah jadi malaikat. Tapi ada setan yang merongrong kuping kita. Nguping kita ini dibisiki oleh setan. Di dalam 15 menit ini kita ngomong sama Gusti Allah, ya Allah, tangguhkanlah nyawa saya sebentar saja. Kalau jenengan ya Allah menangguhkan mati saya sebentar saja, saya akan sodakoh. Kenapa bukan sholat? Kenapa nyebutnya bukan zakat? Kenapa yang disebut sodakoh? Karena kita hidup dunia hanya kepikiran dunia, harta. Maka ketika kita mati, kita janjikan kepada Gusti Allah, saya kepingin hidup untuk beramal soleh. Saya kepingin hidup lagi, kepingin saya ngelakoni sodakoh. Karena waktu hidup di dunia hanya pikiran yang mikir itunya. Tapi ternyata di dalam 15 menit ini antara amal malaikat yang ngejaga amal kita dan setan itu tarung. Kita mau berat yang kemana? Mau berat ke malaikat amal apakah lebih berat ke setannya? Maka kenapa di dalam keterangan bahwa wong anggere wis arepan mati lagi sakaratul maut dianjurkan dibacakan surat Yasin. Surat naon? Surat Yasin. Muklo nanggone nasoihul ibad, barang siapa yang membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut, maka setiap satu huruf di dalam surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Padahal ada sekitar 3 sampai 4 ribu huruf tenggene surat Yasin. Dikali 10 berarti sampai ribuan malaikat datang kepada orang yang sedang sakaratul maut. Tugasnya malaikatnya adalah sebagai tembok, sebagai benteng supaya setan itu tidak merongrong orang yang sedang sakaratul maut. Maka surat Yasin itu adalah hatinya Al-Quran dibaca. Saya sangat panjenengan banyak keterangan bahwa orang yang mendawamkan surat Yasin di malam hari maka dia pun akan meninggal dalam keadaan syahid akhirat, masuk surga pun bi ghairi hisab, tanpa hisab. Tapi ternyata kan angel aben bengi maca surat Yasin. Maka ada kalau setiap Jumat muslimat ada yasinan, ada tahlilan, betul nggih? Orang ketang dalam 1 minggu jangan ketinggalan maca surat ya, maca surat Yasin. Malih nanggone Mukasafatul Qulub, ketika orang 100 hari mau dicabut nyawanya oleh Gusti Allah, maka setelah asar 100 hari menuju ajalnya, dia merasakan sakit kepala yang sakitnya itu kerasa mateng. Tengge cara bahasa Sundanya amping geleyeng, Mbak. Jadi sakit kepala itu sampai geleyeng, hampir kayak migrain, tapi diwegang kopi ini nggak sembuh, dikasih minum bodrek pun nggak sembuh, Pak. Itu setelah sholat asar 100 hari menuju ajal. Yang kedua di Mukasafatul Qulub masih orang yang 100 hari menjelang ajalnya, telinganya itu ketika ditekuk baliknya itu lama. Praktek Pak, kalau ibu-ibu kan pakai jilbab ya Pak ya. Pak, bapak-bapak nih mewakili telinganya non sewu ditekuk baliknya masih cepet. Coba dicoba Pak, dicoba dulu. Ini kita praktek Pak. Ya sendiri nggak apa-apa, ditekuk baliknya masih cepet. Itu masih 100 hari punjul itu. Aman. Nanti sampai rumah dicek ya Bu ya, telinganya ditekuk begini,
Kok baliknya cepet? Berarti masih 100 hari punjul itu. Aman. 100 hari punjul kan nggak tahu sampai berapa tahun ataupun berapa hari. Terus hidung ketika dia dipecet baliknya cepet, berarti masih 100 hari punjul tuh, aman. Soalnya kalau hidungnya dipejek baliknya udah lama, itu udah ciri-ciri 100 hari mau menjelang wafat meninggal dunia. Tapi rata-rata kita yang dikasih ciri-ciri yang mau meninggal itu nggak paham dan dia nggak sadar. Setelah sadar di sekelilingnya biasanya ngasih tahu, oh ya memper ya, pantesan ya, ini orang begini-begini, ini orang begini-begini, masih banyak lagi tanda-tanda. Maka kita udah dikasih tahu loh, tanda-tanda datangnya yang namanya kiamat kecil, matinya nyawa kita. Tapi ternyata kula panjenengan sadayana masih saja banyak orang yang mau bilang sama Gusti Allah, ya Allah nanti gampang deh, kalau sampai rumah langsung sholat. Tapi nyatanya sampai rumah capek lah, duduk bentar aja dulu, belum ganti baju udah ngeleker turun leder, sampai ngorok gak kerasa. Itu rata-rata manusia kalau dikasih kesempatan waktu kedua begitu tuh. Makanya kalau saya kok diputus pacar, sampai pacar minta balikan lagi, udah gak ada kesempatan kedua lah. Untung baik gak punya pacar saya. Dalam siapa? Ye sok tahu ye, berasa jadi mak comblang. Namanya ustadz ustadzah mau balik nggak pacaran bu. Kalau pacaran bagaimana jamaahnya? Coba bayangin kalau ustadz ustadzahnya di panggung pacaran, maaf ya, gaya apa jamaahnya? Pasti ngomong tuh punyainya sama pakiannya jadi panggung pacaran. Iya Allah, di panggung sampai pacaran. Gimana kabar santrinya? Jangan dimanipulasi dengan adanya youtuber. Anda yang bilang saya dengan si A, si B, si C, Anda kemakan gosip bu. Iya, jenengan kemakan gosip. Masih kecil pula, dia masih muda, saya juga masih muda. Ngaji dulu, masalah nikah kecil, rawatnya yang susah. Betul. Saya ngomong begini, tiba-tiba besok pagi nikah juga nggak tahu. Namanya rezeki. Cuma untuk sementara saya masih sinau dulu, masih belajar, masih ta'alum, mohon izin. Maka alhamdulillah ini jam 4 kurang seperempat. Saya nggak boleh egois bu. Saya mah di sini enak pakai karpet dan jenengan tuh kaki udah melara semua. Ya lo kaji Sartina sama kaki apa digelangin juga Bu Sartina. Saya tanya, tetangga emasnya banyak, jenengan seneng nggak? Seneng nggak? Senyumnya mencurigakan sampean. Kita rubah mindset pikiran jelek kita. Orang emasnya banyak, pertama mungkin dia lagi nabung, celengan, anaknya lagi mondok di pesantren, sewaktu-waktu ada butuh talangan dana mau dijual supaya anak di pondok ngajinya lancar, kan bisa jadi begitu. Betul gelangnya baru dipakai pengajian gak apa-apa, yang penting jangan pamer. Iya, motornya baru dibawa ke pengajian, bagus, didoakan mudah-mudahan pengajiannya motornya baru pun dalam rangka mengantarkan kepada hal yang baik. Bajunya baru dipakai ke pengajian, boleh, yang penting hilangkan niat jeleknya. Jangan sampai berangkat ngaji bajunya baru, langka wong kene klambine sing kayak aku. Itu udah pamer tuh. Nih bagus nih pengajian, bajunya baru digawa pengajian nih. Tapi langka wong kene klambine apik kayak aku. Itu udah beda niat tuh. Itu namanya udah pamer. Tapi diniatkan nganyari klambi digawa maring pengajian aja kanggo maksiat, tapi digawa maring pengajian moga-moga biar istiqomah goreng ibadah. Allahumma. Saya nggak bisa lama-lama. Saya ngapunten nggih Pak Panitia Kiai, karena kita ingat yang ngaji sepuh-sepuh juga. Saya kalau ngaji biasanya rata-rata 2 jam, paling sedikit 1,5 jam.
Kemarin ngaji di Cigedog lama pula, ngaji di Cikandang malam hari lama juga, karena memang pengajiannya non sewu sangat. Yang pertama hujannya nggak sederas ini, jenengan bajunya udah basah semua, jadi saya tidak mampu untuk melaksanakan pengajian ini secara egois, jadi saya harus betul-betul mikir kondisi dan mikir keadaan. Saya sih memang ngaji ini, tapi ngapunten sangat, kita saling pengertosan supaya kita ngajinya nggak kesoren dan kita badannya pun tambah sehat. Yang lagi pada hujanan hari ini pun kena airnya hujan, mudah-mudahan jadi sehat walafiat, diberikan semangat hiroh ibadah, diberikan keluarga mawaddah warahmah sakinah, diberikan anak yang soleh solihah, keluarga ingkang adem ayam tentrem, jadi keluarga ingkang betul-betul ahli ibadah. Doakan masyarakat Jamiah Masjid Baitul Mukminin dijadikan masyarakat yang ahli jannah, tetepakan imane, ditetepakan islame, ditabai ihsane, husnul khatimah pungkasane. Amin Allahumma, amin Allahumma. Saya harap 2-3 menit sebentar saja doa diimami oleh akhirul kiram. Bapak Kiai, Bapak Kiai, siapa? Oh, Abdul Wahid, akhirul kiram, Bapak Kiai Abdul Wahid untuk memimpin doa pengajian hari ini. Yang pertama terima kasih Pak Kuwu, kepala desa-desa Keradenan. Yang kedua terima kasih keluarga besar Jamaah Masjid Baitul Mukminin. Setelah doa usai, moga-moga jenengan pulang dengan tidak ada halangan suatu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum manaksi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh akhirul kiram Romo Haji Abdul Wahid. Semoga sallu ala Nabi Muhammad. Thank you.